Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rahmayu Atri Murni dalam channel Atri Dodi Official. Guys, kali ini kita akan membahas sebagaimana pentingkah sosial media untuk guru di zaman milenial ini. Penasaran? Jangan lupa tonton terus video ini sampai selesai. Jangan lupa juga like, komen, subscribe, share ke media sosial kalian ya. Nah guys, kita akan membahas media sosial atau sosial media. Karena zaman sekarang tidak ada satupun orang yang tidak mengerti dengan media sosial atau dengan sosial media. Semuanya, hampir semuanya menggunakan, baik dari yang masih sangat muda maupun sampai yang sudah tua. Nah, bagaimanakah sosial media itu berada di tangan guru? Apakah bisa bermanfaat atau hanya sekedar ya guru itu hanya sebatas sosialita? Yang pertama itu sebagai alat komunikasi guru dengan siswa. Seperti sekarang kita masih berada di kondisi pandemi COVID-19 walaupun sudah turun di level 2. Tetapi untuk interaksi ketemu siswa itu tidak semudah sebelum pandemi. Sebagai seorang guru, yang membuat kita sulit adalah untuk ketemu siswa. Nah, ternyata guys, di sosial media itu bisa kita gunakan sebagai alat komunikasi bersama siswa. Ya, kita masih bisa melihat aktivitasnya, bagaimana kesehariannya, kemudian kita bisa mengikuti perkembangannya seperti apa. Jadi, sosial media sangat bermanfaat sebagai alat media komunikasi. Yang kedua, jelas untuk pembelajaran guys. Nah, sekarang kan trennya pembelajaran online, daring. Nah, dengan sosial media itu lebih mengoptimalkan guru memanfaatkan situasi kondisi sulit ini. Dengan sosial media itu jelas lebih mempermudah kita sebagai guru. Bagaimana kita mengontrol sistem pembelajaran siswa, kemudian bagaimana seolah-olah kita masih bisa menemui siswa walaupun hanya lewat dunia maya. Yang ketiga, sosial media itu sebagai alat pertunanganan guys, atau kita sebut sebagai alat pengikat agar kita masih bisa berhubungan dengan siswa. Jadi sosial media sekarang itu ya bisa kita katakan sebagai alat penghubung, alat yang yang masih bisa mengikat kita dengan siswa, sehingga kita masih bisa melihat kegiatan-kegiatan mereka, kita masih bisa memberi masukan-masukan apa yang harus dilakukan oleh mereka, terutama di saat pandemi, di saat kita tidak bisa ketemu sama siswa, tetapi aktivitas-aktivitas siswa masih bisa kita lihat secara lugas, secara gamblang, dan tidak terlalu mengurangi makna keseharian mereka. Dimanfaatkan yang keempat nih guys, sosial media bisa dimanfaatkan sebagai alat demonstrasi kreatif. Nah, sekarang banyak sekali jenis sosial media yang bisa digunakan oleh guru sebagai alat demonstrasi kreatif yang bisa mereka lakukan. Sekolah sekarang kan pemerintah juga menyarankan kepada guru untuk menciptakan sekolah-sekolah menyenangkan, sekolah yang mengaksikan, di mana siswa dan guru itu tidak ada lagi rasa takut, terasa di siswanya dirundungi. Jadi kita bisa menggunakan sosial media sebagai alat demonstrasi kreatif. Mungkin dengan membuat konten-konten materi pembelajaran kemudian di-share ke siswanya lewat sosial media gurunya. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan lewat sosial media guys. Asal kita bisa pintar-pintar memilih, pandai-pandai memanfaatkan. Sosial media itu untuk guru mengalami exposure global. Nah, lewat sosial media,
guru-guru dia juga bisa melihat teman-temannya yang berasal dari luar kota, luar provinsi, bahkan di luar negara pun dia bisa membandingkan nih perkembangan pendidikan sekarang seperti apa, trennya anak muda sekarang seperti apa. Jadi dengan sosial media dia bisa memantau bagaimana dia bersikap kepada anak didiknya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang kekinian itu seperti apa. Jadi bisa kita perhatikan lewat sosial media, guys. Yang keenam, sosial media juga bisa kita gunakan sebagai platform kolaboratif. Nah, dengan media sosial atau sosial media kita bisa menggunakan konten-konten pembelajaran, kita bisa sharing, kita bisa melihat bagaimana perkembangan pendidikan. Kita juga bisa mengoptimalkan kondisi situasi yang sulit ini untuk kita bisa lebih kreatif lagi, sehingga bisa mengoptimalkan sistem pembelajaran yang ada di sekolah. Walaupun kadang ya masih enak untuk kita tatap muka, tapi mau tidak mau ini harus kita laksanakan. Karena bagaimanapun juga sekarang sudah hampir dari 80% kegiatan adalah online. Yang ketujuh, sosial media juga bisa kita gunakan sebagai alat penelitian, guys. Nah, guru-guru kreatif, tenaga-tenaga pendidik yang kreatif, itu dia bisa menggunakan sosial media sebagai alat dia untuk melakukan penelitian, melakukan riset, atau menulis, atau apalah dengan platform yang dia punya, dengan kondisi, dengan kemampuan yang dia miliki. Maka sosial media akan bisa membantu, mendorong dia untuk bisa jauh lebih kreatif dari apa yang dibayangkan sebelumnya. Yang kedelapan, sosial media juga bisa digunakan untuk berhubungan dengan para ahli. Jadi guru-guru kalau lagi kebingungan, kemudian dia bisa searching di Google apa di mana untuk mencari informasi-informasi teraktual. Nah, di sana mungkin ada nomor kontak atau email atau apa. Dia bisa gunakan sebagai narasumber untuk mempertajam keilmuannya. Jadi sosial media sangat-sangat berarti sekali untuk zaman sekarang. Apapun jenisnya, sosial media itu sangat berarti. Jadi tergantung kitanya, apakah sosial media itu bisa kita gunakan ke hal yang positif atau malah sebaliknya. Tapi saya yakinlah pendidik, guru-guru, tenaga pengajar ini pasti akan menggunakan media sosialnya untuk hal-hal yang positif, terutama untuk mendidik siswa-siswanya dalam kondisi yang sekarang yang belum juga pulih. Dia akan mampu mengoptimalkan pemanfaatan sosial media berhubungan dengan siswa-siswanya. Yang kesembilan, sosial media juga bisa digunakan sebagai alat pemasaran, alat promosi, untuk orang luar bisa mengetahui bagaimana kondisi siswa kita, bagaimana kondisi sekolah kita, bagaimana keadaan guru yang ada di sekolah kita. Jadi bisa digunakan. Dia bisa sebagai alat pemasaran, alat informasi, alat komunikasi, alat untuk nge-share, memberitahu kepada orang lain bahwa kondisi guru dan siswanya, kondisi sekolah guru dan siswa dalam keadaan sekarang seperti apa. Yang ke-10, sosial media bisa digunakan oleh guru sebagai mencari pengetahuan lebih luas, guys. Karena dengan media sosial atau dengan sosial media banyak sekali hal-hal yang bisa dia ambil, bisa dia tarik, bisa dia keep untuk mempertajam potensi diri, memperluas pemikiran-pemikiran yang tadinya sudah mentok, sudah tidak bisa mau diapakan lagi. Dengan media sosial atau dengan sosial media, dia bisa sharing, dia bisa melihat informasi-informasi yang terupdate di luar, sehingga bisa memperbaiki diri demi pendidikan Indonesia. Nah guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.